takut cabut gigi, aku takut dengan efek-efek yang orang bilang. Aku bener-bener pengen gigiku rapi. Jadi aku melakukan banyak hal, banyak banget cara yang aku udah lakuin dan aku ingin share ke kalian. Ini di cover pakai kain. Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. It is Puspa. I am back for you. Yeah, I'm really glad to go back again to you guys and I discuss about this for today. Kembali lagi di segmen cerita tentang gigi. Puspa balik di sini membawakan judul yang berbeda dari biasanya, itu tentang behel. Tapi sekarang ingin membagikan sesuatu aku pernah alami sebelumnya, teman-teman. Terus sebagai manusia, aku ini punya masalah dengan gigiku. Gigiku itu banyak, besar-besar, agak maju karena jumlahnya yang cukup banyak dan rahangku kecil, itu jadi bertumpuk. Terus dia ada gingsul atas bawah, and I really want it rapi gitu. Aku bener-bener pengen gigiku rapi. Jadi aku melakukan banyak hal, banyak banget cara yang aku udah lakuin dan aku ingin share ke kalian. Ini adalah video pengalamanku di mana aku udah melakukannya dan ini yang terjadi sebenarnya, teman-teman. And I'll explain it to you bagaimana cara kerja ini merapikan giginya dan bagaimana ini bisa atau tidaknya di gigi kalian. Jadi biar nggak ujuk-ujuk kalau nyoba tapi udah sekian lama nggak ada hasil, biar nggak kayak gitu, oke? So let me explain it to you. But before of that, teman-teman, please don't forget to like and also subscribe this YouTube channel. It is Puspa, itu yang di bawah itu, subscribe yang merah itu. Hamba butuh sekali motivasi dari kalian untuk buat video-video menarik lagi lainnya, mungkin tentang gigi, behel, skincare, or anything that you want. Terus misalnya kalau kalian ada pertanyaan nih, kalian bisa komen di kolom komentar. I'll be there to answer your questions. Maafkan sekali lagi suaraku yang gak enak didengar kayak kodok ini. Lanjut ke penjelasannya, bagaimana benda ini bekerja di gigi kalian. Pertama-tama kalian harus tahu bagaimana bentuk gigiku dulu, biar kalian terbayang kenapa sih aku pengen banget gigiku rapi, oke? Jadi ini dia gambarnya. Ini dia, gigiku itu gingsul atas bawah, abis itu besar-besar dan dia bentuknya agak maju, teman-teman. Dan I really want it, dan aku benar-benar pengen ini untuk menjadi gigi yang rapi. Nah, here I come, mencoba banyak hal untuk hal itu. Aku membeli ini, memakai ini, right? Aku banyak melakukan eksperimen dan inilah yang terjadi. Cara kerja si spatula atau sebenarnya bukan yang ini, yang lagi satu yang agak lengkung gitu, tapi nggak ada kebetulan, jadi pakai ini aja. Ini di cover pakai kain. Kalian bisa gunain kain apalah pokoknya itu yang lentur, atau enggak kalian langsung aja pakai yang spatula ini untuk menekan gigi kalian ke dalam. Kita cari di YouTube dan juga di Google kan, spatulanya atau kayunya itu harus dalam kondisi hangat dulu, bukan panas ya, hangat. Lalu dia dipakai neken giginya untuk di belakangin. Dan tanya itu sakit? Nggak sakit. Kalau kelamaan ditekan itu sakit. Sakitnya tuh kayak kebas-kebas gitu loh, bukan sakit yang kayak disuntik, bukan, tapi cuman kayak kebas-kebas gitu, gimana sih. Tapi berita buruknya ada lagi nih, teman-teman. It doesn't really work. Ini nggak terlalu bekerja di aku dan aku udah menggunakannya sekian lama. Biarkan aku menjelaskan ini ke kalian. Enggak semua kondisi gigi bisa rapi hanya dengan menggunakan ini, teman-teman. Kayak kondisinya di gigi aku, gigiku itu banyak seperti ini. Dan ketika aku konsultasi ke dokter untuk mencari posisi yang seperti ini sekarang ini nih, serapi ini dan udah mundur sengkara, ini butuh pencabutan 4 gigi, teman-teman. Tenang aja, nggak semua gigi harus dicabut, oke? Sekali lagi gue menjelaskan kepada kalian di setiap videoku, nggak semua gigi harus dicabut giginya untuk pasang behel. Tapi untuk gigiku yang besar-besar dan banyak dan juga gingsul nggak ada tempat, itu harus dicabut. Dan pencabutan itu adalah fungsinya buat ngasih space atau jarak gigi yang kalian paling depan ini untuk mundur, teman-teman. Nah, bayangin aja kalau misalnya kalian pakai ini, kalian tekan-tekan, kalau jarak atau enggak space atau rongga itu enggak ada, dia giginya kemana mundurnya gitu loh. Dan aku juga baru mikir, ya mau gimana bentuk giginya kalau misalnya kalian tekan-tekan itu aja, sedangkan rahang kalian emang segitu-gitu doang gitu loh. Rahang nggak mungkin memanjang lagi kan, teman-teman, kalau misalnya kalian tekan makin ke belakang. Nah, kayak gitu. Nah, itu logikanya ya, teman-teman, kalau misalnya kondisi giginya seperti ini. Nah,
Kalau kondisi gigi yang biasa-biasa aja, nggak pakai tonggos atau nggak pakai kebanyakan giginya, misalnya kayak gini yang biasa-biasa aja, gigi sedikit ditekan-tekan pakai ini, bisa, mungkin bisa kalau misalnya kalian rutin, rajin, dan berdoa terus menerus kayak gitu. Jadi semuanya perlu kerutinan teman-teman. Nah, sedangkan untuk gigi behel aja nih, gigi behel itu perlu sekitar 2 tahunan didiemin biar gigi kalian itu tetap kayak gitu. Dia tahan rapinya kayak gini, karena in some situation gigi ini bisa aja berubah lagi ketika kalian tuh melakukan kebiasaan-kebiasaan kayak makan daging misalnya, naruhnya ke depan, atau enggak lidah kalian ini terus dorong gigi kalian yang ini nih, itu bisa aja ngerubah gigi kalian lagi. Itu teman-teman, jadi behel itu perlu waktu yang sangat lama, apalagi yang ini gitu loh. Kalau behel aja yang udah tiap hari kayak 24 hour nggak lepas-lepas kan, terus narik kan, nih masalahnya tetap bisa bakalan balik, apalagi yang ini gitu loh. Jadi kalau yang ini harus rutin, dan bentuk giginya juga seperti apa biar kalian tahu juga. Kalau misalnya bentuk giginya agak ribet, mungkin aku saranin kalian buat ke dokter gigi teman-teman. Kalian bisa tahu kondisi gigi kalian mau pasang behel atau apa, bisa kalian tanya ini dokternya. Kalau misalnya kalian nggak mau cabut gigi, kalian juga bisa di space aja kayak gitu. Ada banyak cara teman-teman, tapi kalau misalnya kalian mau tetap pakai ini, go ahead. Ini adalah pengalamanku dan apa yang sebenarnya terjadi selama ini aku, ya begitulah. Satu lagi penyesalan yang aku lakukan selama ini, aku terus menunda pasang behel. Aku takut cabut gigi, aku takut dengan efek-efek yang orang bilang aku bakalan ngemut kawat, aku bakalan susah makan, aku bakalan buta lah kalau cabut gigi, aku bakalan ini itu. Lebih banyak masalahnya daripada hasilnya gitu loh. Jadi aku hampir nggak jadi pasang behel dan aku menunda. Tapi at the end aku greget sama diriku sendiri, kenapa sih aku harus dengerin kata-kata orang gitu ketika aku mau memperbaiki diriku sendiri. Dan I go to the doctor, aku melakukan konsultasi dan akhirnya aku mendapatkan pencerahan teman-teman, dan aku pasang behel. Nah, itu dia video kali ini, video klarifikasi di mana aku pernah menggunakan spatula atau enggak kayu panas untuk memundurkan gigiku karena usahaku yang pengen gigiku rapi. But not really work on me, di aku. Mungkin kalau kalian misalnya hanya sedikit masalahnya di gigi kalian bisa menggunakan ini. Caranya itu yang penting kalian yakin teman-teman, oke? Yang penting yakin. Got it? Good. Dan bagi kalian yang misalnya takut-takut pasang behel, kalian bisa tanyain apapun di kolom komentar ataupun DM aku di Instagram aja. Aku ada di sana untuk explain ke kalian apa yang sebenarnya terjadi kalau misalnya kalian pasang behel. Oke? So biar nggak takut-takut lagi. Oke? Got it? Good. Thank you. See you in the next video on masalah gigi ataupun apapun itu. See you. Bye and have a great day.